Selamat siang kakak-kakak dan salam pramuka. Salam. Mohon izin kakak, di sini saya Niken Dwinda Arnelita dari Pewarta Istimewa Kuartir Daerah Istimewa Yogyakarta. Saat ini saya sedang berada di Keraton Yogyakarta, di mana saat ini kakak-kakak bisa melihat saya tidak sendiri dan di belakang saya sudah ramai sekali kakak-kakak dari pramuka se-Kuartir Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan tentunya pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka memperingati Hari Bapak Pramuka Indonesia, Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9. Nah, pastinya kakak-kakak sudah penasaran dan tidak sabar untuk mengetahui kira-kira agenda apa saja yang akan kita laksanakan dalam acara hari ini. Untuk itu, setelah ini kita akan bersama-sama mewawancarai Kak Sri Budoyo selaku Sekretaris Kuartir Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat siang, Kak. Salam pramuka. Ya, kakak, ini kita sudah berada di Keraton Yogyakarta, Kak, dan hari ini kita akan melaksanakan kunjungan museum dalam rangka memperingati Hari Bapak Pramuka Indonesia, Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Untuk itu mungkin kakak bisa memberikan informasi kepada kita semua, kira-kira agenda kita hari ini apa saja, Kak, yang akan kita laksanakan? Baik, terima kasih kalian. Salam pramuka. Salam. Jadi hari ini tanggal 12 April 2023 kita memperingati Hari Bapak Pramuka Indonesia, di mana setiap tahun kita memang memperingatinya, dan pada hari ini kami dari jajaran Kuartir Daerah Pramuka DIY melaksanakan kegiatan peringatan ini dengan diawali kunjungan ke Museum Bapak Pramuka Indonesia yang ada di Jakarta. Hadir bersama kami ini kakak dari pimpinan dan anggota daerah, kemudian juga kakak dari Kuartir Cabang Kabupaten Kota se-daerah Jakarta, termasuk di dalamnya ada adik-adik Dewan Kerja. Harapan kami tentunya mulai kegiatan untuk memperingati Hari Bapak Pramuka Indonesia ini dengan mengenal beliau melalui museum yang ada di Keraton Yogyakarta. Itu berisi tentang berbagai kegiatan Bapak Pramuka Indonesia. Setelah kunjungan ini kami akan mengadakan penarasean dan juga renungan bersama nanti di kantor Kuartir Daerah Pramuka DIY di Babarsari. Jadi rangkaian ini akan kita laksanakan dan kita akhiri nanti dengan berbuka puasa bersama. Itu saya mengajak sekalian dan siapapun yang melihat dari YouTube, kita bersama-sama untuk mengunjungi Museum Bapak. Terima kasih. Salam bersama. Salam. Ya, baik, itu tadi kakak penjelasan dari Kak Sri Budoyo yang telah dipaparkan bahwasanya hari ini kita akan ada beberapa agenda, tidak hanya kita mengunjungi museum yang ada di Keraton Yogyakarta ini, tetapi nantinya juga akan dilanjutkan dengan acara sarasehan, kemudian nantinya diakhiri dengan buka bersama, seperti itu ya, Kak? Oke, kakak, mungkin itu saja yang dapat kami laporkan. Kakak terus saksikan keseruan ataupun kegiatan-kegiatan kami setelah ini. Tetap ikuti kegiatan kami secara online. Terima kasih. Salam pramuka. Ya, monggo. Nanti berarti yang salah satu dipegangkan untuk yang apa, mandu ya? Iya. Perlu dibantu? Yang muda yang besar ya. Terima kasih, Kak. Iya. Mari, Kak. Iya, bangga. Bingung tadi yang akhir mau ngomong apa. Pastikan kawan di dalam.
Perkenalkan, nama saya Bugatti, anak terima kasih atas kunjungan ke Keraton. Perkenalkan, nama saya Bugatti, anak Selamat dan Keraton. Jika ada pertanyaan atau untuk berikutnya, Keraton Jogja didirikan tahun 1756. Luasnya ada 14 hektar. Keraton dan Karangtuan tempat sekarang sampai sekarang. Keraton Jogja juga pusat kebudayaan dan kebudayaan. Ini namanya Kalamakala atau pengaman. Tiap tim keraton ada 2 gambar kepala besar, simbol penolak belah. Jadi foto ini. Mana ni? Kumas engkau. Nutup tu. Sampai. Mana pun sampai. Bangunan di sini Tansal Sri Manganti, ruang penampilan. Tiap hari ada kegiatan wisata, karena bulan puasa mohon maaf tidak ada kegiatan sama sekali. Hari Senin keraton tutup umum, Selasa ada keliling Jawa, Rabu wayang kulit, Kamis wayang kulit, Jumat motopat, hari Sabtu dan Minggu ada tamu. Pintu inti keraton, nama gerbangnya pakai huruf Jawa, Dono Pratopo, dipugar 1928. Depan pintu dijaga 2 arca, sebelah kanan Cing Torogolo lambang kebaikan, sebelah kiri foto lambang kesehatan. 2 arca melambangkan sifat manusia baik jahat. Kalau kita 2 sama, beda kegunaannya. Arca bahan dari gips tahun 1931 peninggalan Sultan ke-8. Di kanan kiri 2 pohon, jambu dersono, dersono artinya derajat, kedudukan. Buahnya yang matang untuk menggunakan wasir, maka juga namanya jambu bol. Di rumah punya tanaman pohon jambu dersono, misalnya turunnya punya derajat dan derajat. Enak. Ini pohon palem, palem podo gelem. Kita bersahabat, berumah tangga. Jangan pernah saling musuh. Saya mengisi, mengingatkan asa, asih dan aso, karena kita hidup di dunia adalah ibadah. Halaman keraton sendiri sengaja pasir. Pertama didatangkan dari pantai selatan. Karena keraton renovasi atau dimuliakan, jadi banyak sekali pasir yang agak kasar. Simbol kepanjangan kita tidak bisa kita hitung, ada pasir sedikit susah hitungnya. Juga secara langsung sebagai CCTV, penjahat masuk pasir bisa dilacak, ruang-ruang masuk kaki ini bersih. Di samping itu untuk kesehatan juga bagus. Siapa saja mengenakan pakaian adat, pejabat guru seperti ini, tidak boleh pakai sekali biar kesehatan bagus. Seperti kita di mata Allah sama. Lahir kita pakai benang selat itu mati sama bagus. Halo. Ayo foto dulu, foto dulu. Foto dulu. Nah, ini ya, salah satu Kak. Nah, biar ada lagi? Kayaknya lebih lama lebih bagus ya. Iya. Gimana sih, Kak? Dapat vitamin. Oke. Iya. Yuk. Entah.
Jelasnya nyaman. Oke. Monggo. Ya Allah, kobong. Kobong. Sekarang anu. Terus minta jaringan ya. Mau kira. Sama depan. Nanti buka acara. Sebelum dia dadak nih. Rasa beda ya. Apa? Oh iya. Ini Kak. Iya. Nah ini kan bisa berarti memang wadahnya besar ya. Harus. Nah, dia termasuk tanaman kan. Oh, sama kecil ya. Sama kecil. Oh, Pakai yang bantu aku. tak kandungannya. Yang Sleman tuh. Oke. Saya neng bulan kes pelaan. Pakai satu. Iya, mau dilepas Kak. Oh, kan kamu pas tanpa. Iya, tutup ya Kak. Oh, Maaf ya Kak, benar. Oh iya. Jadi ya. Oh enggak. Fitra ada karo iki. Oh, nyuwun apunten satu lagi. Oh ya Allah. Mboten sakit toh? Boten. Nggih. Ya, saya lanjutkan. Di sini ada lambang Keraton Jogja, ini lambangnya dari peninggalan Sultan Berdilan. Mahkota artinya raja, sayap kekuasaan, di tengah Huruf Jawa, H dan B atau HB, singkatan dari Hamengkubuwono. Raja Hamengkubuwono 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sayapnya 9. Ini namanya Batu Rono. Batu Rono penyekat halaman satu dengan halaman yang lain. Kalau rumah zaman dulu pakai Rono. Zaman dulu senangnya tidak senang pamer di Pak. Kalau sekarang, anak muda sekarang pamer. Dari halaman, masuk ruang tamu, ruang keluarga, dan lain sebagainya kelihatan. Kalau zaman dulu yang namanya makan, tidak ada orang lain tahu. Pakai kecap sambil jahe. Museum Pahlawan Nasional Sri Sultan Hamengkubuwono IX diresmikan 28 November 1992. Meja kursi yang dulu pernah digunakan untuk perundingan serangan umum 1 Maret 49, dulu yang rundingan Sultan IX dengan Letkol Soeharto, mantan presiden kedua. Meja kerja Sultan IX waktu beliau menjabat Menhankam tahun 49, jam hadiah dari BI. Monggo kita lanjutkan. Penghargaan gerilya dari Presiden pertama Soekarno, penghargaan Adi Pradana dari Presiden kedua Soeharto. Penghargaan Pandu Dunia, beliau waktu di Denpasar di Bedugul, penghargaan KONI di Lembah Tidar Magelang. Sultan IX lahir 12 April 1912, harinya Sabtu Pahing, dengan nama kecil Gusti Raden Mas Doro Jatun. Jabatan beliau pemerintah 6, pemerintah 22, bisa menguasai beberapa bahasa asing,
Jadi kalau ada tamu langsung diterima sendiri sebagai pribadi. Sultan wafat 3 Oktober 88 di Amerika, dimakamkan di Makam Raja-Raja Mataram, Imogiri, Bantul, Jogja. 2 tahun sudah wafat, baru mendapat penghargaan dari pemerintah, gelar pahlawan nasional. Lama sekali menerimanya. Penghargaan dengan salinannya, monggo menikmati Mas. Jadi lama 2 tahun baru menerima. Ini ada salinan prasasti. Cuplikan waktu Sultan IX naik tahta. Bila dulu pendidikan Belanda pakai bahasa Belanda, ini terjemahannya. Karena waktu itu belum merdeka, masih orang Jawa. Kalau sudah merdeka, otomatis orang Indonesia. Tengah amanat waktu menjabat Gubernur DIY tentang keistimewaan. Kenapa Jogja disebut istimewa? Istimewa Indonesia merdeka, keraton bergabung dengan RI, otomatis gubernur dari kerajaan wakilnya Pura Pakualaman. Piagam penetapan dari Presiden pertama Soekarno. Gelar Sultan pertama sampai 10 sama. Gelar beliau adalah Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengkubuwono. Senopati Ngalogo, beliau adalah Panglima Perang. Abdurrahman Saidin Panotokomo, pemuka agama, tidak membedakan agama satu dengan yang lain. Semua agama itu bagus. Yang jelek adalah sifat dari manusianya sendiri. Khalifatullah menerima perintah Tuhan, menerima keluhan rakyat kecil. Contoh, kota Jogja tidak mampu pendidikan kesehatan gratis. Ada surat pengantar dari kelurahan setempat. Waktu itu Indonesia butuh dana. Sultan IX langsung mengeluarkan cek 6,5 juta golden serahkan Pak Karno. Sekarang berapa triliun? Itu contohnya aja. Jadi foto, ornamen ini bagus. Terbitnya matahari bisa nggak 4 unsur. Monggo nih badi foto. Monggo. Ambilnya dari sini. Ya. Ngagem HP dalam bantu, nanti besar ke lainnya. Monggo. Monggo langsung ya mau. Monggo. Ini yang kaget HP siapa ini tadi? Monggo. Kalau ada yang kersa jongkak langsung bantu. Siap ya? 1, 2, 1, 2. Saya ambilkan ornamennya ya, ornamen lapisan emas. Pakai mau pilih ya? J, kata sami-sami, monggo. Dia Sultan 9 waktu usia 4 tahun dengan mainannya mobil-mobilan, mainan tahun 1916. Ini kebetulan Bapak Ibu adik-adik datang keraton pas hari lahirnya Sultan 9, 12 April. Alhamdulillah, semua ridho Allah. Sarung tangan untuk olahraga naik kuda. Uang 10.000 gambar Sultan 9 waktu Wapres. Sultan 9 waktu sebagai putra mahkota berbuat dengan rakyat mau pertandingan sepak bola. Ini perlengkapan pandu. Dari pandu ke pramuka mulai tahun 61 nih Pak. Beliau usia 12 tahun mau upacara khitanan atau sunatan. Timbangan untuk ngecek berat badan Sultan 9 karena beliau pejabat olahragawan, jangan sampai berat badan naik atau turun drastis. Sultan 9 juga seniman, menciptakan sendiri beberapa tarian. Ini tarian ciptaannya beliau Sultan 9. Jadi bapak-bapak bisa narik, jangan malu. Sultan 9 menciptakan sendiri. Contoh surat berharga silsilah dari Nabi Adam sampai ke Raja-Raja Mataram. Ini kalau turun sampai kita semua. Kalau ada waktu beliau main wayang, idolanya Gatot Kaca. Perlengkapan alat makan minum harian. Peninggalan Sultan ke-8, peninggalan Sultan ke-7. Ini ada kura-kura letaknya di meja makan sebagai bel. Kura-kura kalau jalan pelan, tapi pasti dan umurnya panjang. Maka kalau kita makan, sebelum makan, kita berdoa karena makan dari Allah halal. Maka pelan tapi pasti kenyang. Ini ada yang bisa masak Bapak-Bapak? Alhamdulillah. Sultan 9 punya masak ini Pak. Kompor waktu ya pres. Iya, pramuka harus mandiri ya Pak ya. Iya benar Pak. Ini Sultan hobinya masak.
masakan Jawa. Oh, iya. Ini kompornya masih sederhana, Pak. Kompor minyak, bukan kompor gas. Bapak masaknya pakai kompor gas. Ini kompor minyak. Bisa nggak Pak pakai minyak, Pak? Mulai sampun nate kagungan ngaten, alhamdulillah berarti mampu. Nah, merumine masak, ya susah mali kompor ngaten, amarga awet reginipun. Ini mahal, berarti udah mampu Pak, bersyukur keturunan orang mampu ya, alhamdulillah. Di samping hobi masak, dia hobinya fotografi. Ini Bapak Ibu, kalau selesai masak, tolong bumbunya ditutup rapat biar awet. Ini bumbu tahun 1988 masih bagus loh. Yeah. Di samping hobi masak, dia juga hobi fotografi. Itu kameranya dengan hasil fotonya. Ini perlengkapan pelana kuda, pakaian sunatan dan harian tahun 1924. Ini 98 tahun yang lalu masih bagus. Ibu remenipun masak menapa, Bu? Remenipun masak apa? Ya, pelana kuda, pakaian khitanan, harian. Monggo. Silsilah dari Sultan Hamengkubuwono IX. Pohon menggambarkan Sultan 8. Buah putra laki-laki, daun perempuan, kuncup meninggal waktu kecil. Sultan 9 putra Sultan ke-8 atas sendiri nomor 16. Di bawah ada gambar burung, burung sanang berkicau, melambangkan Sultan ke-8 hobinya main musik. Saya pribadi mohon maaf, ini sebetulnya ada perlengkapan singgasana walaupun duplikat, tapi baru dipakai. Sultan 9 naik tahta usia 28 tahun, tepatnya 18 Maret tahun 1940. Beliau kalau duduk tegak, tidak mau bersandar pada apa saja, hanya satu bersandar pada Tuhan. Contoh kalau kita punya masalah, curhat pada Allah pasti ada solusinya. Di telinga namanya sumping, penyambung menerima perintah Tuhan juga menerima keluhan rakyat kecil. Tangannya seperti ini, kawulaning Gusti. Raja dekat dengan rakyat kecil. Seorang pemimpin dekat dengan buah, otomatis anak buah segan karena rasa diayomi oleh pimpinannya. Jadi foto wonten mriki, monggo, naik sekap. Monggo. Monggo. Nah. Monggo. Monggo. Oh, nggih, lan saya. Oh, badhe, nggih. Ini gambar-gambar zaman revolusi waktu beliau pakai merdeka di Surabaya. Beliau pernah menyamar masuk pasar Keranggan. Sama sekali rakyat tidak tahu beliau itu gubernur atau raja. Pak Karno dibuang di Bangka, dijemput Sultan 9 di Bandara Adi Sucipto. Beliau Sultan 9 dari Indonesia mendapatkan kehormatan militer bintang 4 jenderal. Ini suatu kehormatan, bukan dari pendidikan. Dari Indonesia jenderal, dari negara Belanda kehormatannya legend. Ini bintang 4 maknya. Nah, saking gair lanti itu dari Belanda legend. Di Indonesia bintangnya di pundak, di Belanda di kerah baju. Sultan 9 paling lama menjabat gubernur DIY 43 tahun. Tongkat komando KTP-nya. Sultan 9 waktu wakil presiden, pelantikan Wapres 73, kegiatan kunjungan ke Filipina, persembahan Brigla di Sulawesi dan di Aceh 73 sampai 78.
Kalian Net. Katanya replika nih kan. Raisa. Ini ada Prangko Sultan 9 sebagai Bapak Pramuka dengan Bapak Pandu Dunia. Ini kan. Pengen pun foto monggo. Pun kudu gambaripun saya. Bila Bapak Pramuka dengan Bapak Pandu Dunia. Busana pramuka terakhir digunakan Jambore Nasional tahun 74 di Cibubur. Sultan 9 pernah menerima selendang mahir dari Pandu ke Pramuka tahun 61, menerima dari Presiden pertama Soekarno. Dari Pandu ke Pramuka. Sultan 9 Jambore Nasional tahun 74 di Cibubur dengan Presiden kedua Soeharto. Sultan 9 menjabat Ketua KONI Ambil Api PON 10 di Merapen, Purwodadi, Jawa Tengah. Sultan 9 tiba di Denpasar, Bali, diterima langsung oleh masyarakat Badung, Bali. Zaman dulu di pundi-pundi pejabat. Apalagi Sultan 9 sebagai raja juga seorang pejabat. Kata-kata mutiara dari Presiden pertama Soekarno. Monggo menawi badhe maos ejaanipun lami. Jakarta menjadi termasuk karena jiwa kemerdekaan terus jiwa kemerdekaan. Gambar pesawat Guardian pertama kali ada di Indonesia. Foto pelantikan Presiden RIS. Kanan bintang kehormatan dari luar negeri, Jepang, Belanda, Filipina, Thailand, Malaysia. Sebelah kiri dari dalam negeri. Iya kan udah lama, kena pantulan sinar pudar. Semboyan Sultan 9. Tahta untuk rakyat, artinya tahta tidak untuk pribadi, untuk rakyat. Pelukisnya Amri Yahya. Kalau mau mundur bukunya di Gramedia, terbitan pertama tahun 82. Foto sarang-sarang wonten iki sae, monggo. Nah, semboyan pun ngesetan kaping 9. Semboyan Bapak Pramuka, monggo. Monggo, Pak. Monggo, semboyan pun Bapak Ibu kedahaken lho nggih. Tahta untuk rakyat. Monggo Bapak foto. Salah satu foto prosesi waktu wafat. Wafat di Amerika 3 Oktober 88, dimakamkan di makam Raja-Raja Mataram, Imogiri, Bantul, Jogja. Dari keraton ke sana kurang lebih 17 kilo. Sampai sana melewati anak tangga 365. Artinya 1 tahun 365 hari. Orang Jawa bilang Jir Basuki Mawa Beyo. Dulu ditarik di 8 ekor kuda, nama keretanya Kiai Roto Praloyo. 8 ekor kuda. Langsung pameran. Berarti meresani pameran atau udah betul. Yang kesantos nih mandap. Mohon maaf, hati-hati kepala ya.
Iya, nyari saya bu. Hati-hati kepala. Kepalanya monggo. Langsung masuk. Iya. Monggo. Ke rempah-rempah, Mak. Monggo. Kepala hati-hati. Monggo. Monggo. Monggo, Bapak. Monggo. Monggo. Ini Pak. Monggo. Monggo Bapak, ya sangat paling dimati. Monggo. Ini ya dari Gunung Merapi. Kita ada di tengah-tengah antara Gunung Merapi Pantai Selatan. Gunung Merapi, Tugu Malioboro, alun-alun utara Keraton. Alkit, alun kidul, Panggung Krapyak, Pantai Selatan. Ini Sangkan Parani Dumadi. Ini Panggung Krapyak, Bu. Ibu pernah ke Pondok Krapyak? Nah, nanti coba kan belum pernah ke Pondok ke Panggung Krapyak, presno ya Pak ya. Nah, nanti ada pemandu khusus temannya sendiri. Ini Sangkan Parani Dumadi, kita lihat dari mana kembali ke mana. Kita ada di tengah-tengah utara Gunung Merapi, Pantai Selatan, barat Sungai Progo, timur Sungai Opak. Kita di tengah-tengah. Dulu sultan pertamanya mohon pada Allah, alhamdulillah doanya diijabah. Monggo, ini Sangkan Parani Dumadi. Monggo. Sangkan Parani Dumadi. Menggambarkan perjalanan sejak dia Hati-hati ya kepalanya, Bapak Ibu atas ya. Hati-hati ini andap sekali. Nah, ini Sarjang Song, tamu Mang Masuk. Assalamualaikum. Kan di bawah duduknya dong. Ini permainan zaman dulu. Warna alam kayak Alam Pangrantinan. Panggilipun. Alam tunggu, ya. Kita alam tunan kan misalkan kita sudah nggak ada kan. Itu alam penantian. Alam kosong. Nyampun tenggam apa Mas? Nyampun tenggam apa?
Mulyanipun. Mulyanipun. Mulyanipun ya. Sampun mulya dereng. Sampun mulya. Nanging mulya untuk materi kurang. Kita syukurkan. Semuanya kita syukuri ya Mas ya. Waduh. Semua itu kan ada yang nggak benar. Nomor Z kan ya? Oh iya kita. Ini kan di mana? Kita di mana? Ini dikritisi itu aja nggak mata kayak gitu. Kayaknya hitam cepat. Kan ini yang ini toh kena Kalau di dalam langsung kena cahaya terus gelap. belum sih. Biasanya nek sama tapi terus aku cepat. Ikan. Ayo di kelas. Di kelas. Main. Oh, kamu di sini. Kelasnya di sana tuh. Ya. Nanti keluar aja. Oh, terus kan. Yang penting itu nggak boleh ditaruh. Satu aja kak? Dua-duanya. Dua-duanya. Mahal. Iya. Bisa kak tapi. Kak. Kak Fitra lagi, bisa lagi kena gitu. Ayo, sama-sama ya. Ayo maju. Kan mungkin plastik mewawancarai satu orang di bagaimana terus Ada apa aja? apa kira-kira nomor sisi ini kan kita beri di closing. Kamu cari dulu. Cara foto Siapa kak? di sebelah sini aja yang di Siapa kak yang diwawancara? Kakak aja. yang satu aja. Kamu masuk sana.
Yang oris itu. Oris ini. Kamu di sini. Belakang ya, belakang. Oh, belakang. Kamu di sana. Oh, Ini siapa dari mana? Tegonya mana nih? Kita oh, geser. Mana nih? Ditanya dulu, Kak siapa dari mana? Nggih. Baik, selamat siang Kakak. Selamat siang. Ini dengan Kak siapa dan dari mana? Mungkin bisa perkenalan dulu Kak. Oke, perkenalkan nama saya Diva Lutfi. Saya dari Kuartir Sabang Sleman. Seperti itu, Kak. Oke, Kak Diva. Panggilannya siapa nih Kak? Kak Diva aja. Kak Diva. Oke, Kak Diva, tadi kan hari ini kita sudah mengunjungi atau mengelilingi Museum Bapak Pramuka Indonesia. Nah, dari kunjungan tadi, Kak Diva dapat apa aja nih? Maksudnya kayak di sana itu nemuin apa aja di dalam museumnya? Oke, mungkin ini pertama kali saya, Kak, untuk datang ke Oh, sini. iya. Terakhir kali saya ke sini udah mungkin lama sekali di kelas 8 atau kelas 9 SMP itu udah terakhir kali, dan mungkin di sini udah banyak perubahan juga dari modernisasi maupun perkembangan dari isi-isi di museum, dan juga tadi di dalam juga kita dapat melihat banyak dari barang-barang peninggalan Sri Sultan HB ke-9, terutama dari baju pramuka, dari peralatan-peralatan maupun dari tanda-tanda cakapan yang telah dimiliki oleh Sri Sultan. Seperti itu, Kak. Oke, jadi banyak ya yang bisa kita lihat ya Kak di dalam, dan tentunya juga menambah informasi kita terkait dulunya itu peninggalan-peninggalannya apa aja ya Kak dari Bapak Pramuka Indonesia. Oke, baik Kak Diva dari Sleman, terima kasih banyak telah mau diwawancarai. Kami persilakan untuk dapat melanjutkan kegiatan. Oke, Makasih, baik Kak. seperti itu tadi Kak, kita bisa mendapatkan informasi bahwasanya di dalam juga memang banyak sekali informasi-informasi yang kita dapatkan seputar sejarah ataupun peninggalan-peninggalan dari Bapak Pramuka Indonesia. Closingnya apa ini? Oke. Kamu ambil sana, terus ini keluar, terus closing. Jadi nak bisa kamu di depan atau belakang itu. Oh, aku di mana Kak? Untuk berkunjung. Nanti akan ada renungan dan ini yang akan dilakukan. Oh, YouTube korek. Baik Kakak, telah terlaksana sudah agenda kita pada siang hari ini, yaitu kunjungan Museum Bapak Pramuka Indonesia. Kami juga menghaturkan terima kasih kepada pihak Keraton Yogyakarta yang telah memberikan ke Indonesia. Demikian laporan pada hari ini. Terima kasih atas atensi kakak sekalian yang telah menonton mungkin melalui YouTube Kuarda DIY. Untuk itu terus pantau kegiatan Pramuka Kuarda DIY tentunya di Pramuka.